لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sejak awal penciptaan alam, Allah menghadirkan makhluk dengan berbagai bentuk dan sifat. Sebagian terlihat jelas oleh manusia, dan sebagian lain tersembunyi di balik tabir yang tidak dapat ditembus oleh penglihatan. Di antara makhluk yang tersembunyi itu terdapat jin, makhluk yang keberadaannya ditegaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui sabda Nabi Muhammad. Kisah tentang jin bukanlah dongeng atau cerita rakyat, melainkan bagian dari pengetahuan tentang alam gaib yang disampaikan agar manusia memahami bahwa kehidupan tidak hanya terbatas pada apa yang dapat disentuh dan dilihat. Jin hidup berdampingan dengan manusia, berada di bumi yang sama, namun dalam dimensi yang berbeda, sehingga wujud asli mereka menjadi misteri yang memancing rasa ingin tahu sekaligus menuntut kehati-hatian. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa jin diciptakan dari api yang tidak berasap. Api ini bukan api kasar yang membakar kayu dan benda padat, melainkan api yang halus, menyala tanpa asap, dan memiliki sifat ringan serta bergerak cepat. Dari unsur penciptaan ini, jin memperoleh karakter dasar yang membedakan mereka dari manusia yang diciptakan dari tanah. Tubuh jin tidak tersusun dari daging dan tulang sebagaimana manusia, sehingga wujud asli mereka tidak padat dan tidak terikat oleh hukum fisik yang sama. Mereka dapat berpindah tempat dengan cepat, menembus ruang yang sempit, dan hadir tanpa menimbulkan suara atau jejak yang dapat dikenali. Dalam sabda Nabi Muhammad disebutkan bahwa jin pada dasarnya tidak dapat dilihat oleh manusia. Penglihatan manusia telah dibatasi sedemikian rupa sehingga hanya mampu menangkap sebagian kecil dari realitas ciptaan Allah. Jin berada di luar jangkauan penglihatan tersebut, kecuali dalam kondisi tertentu, ketika Allah mengizinkan atau ketika jin itu sendiri menampakkan diri. Ketika jin menampakkan diri, mereka tidak selalu menampilkan wujud asli mereka, melainkan mengambil bentuk lain yang dapat dilihat manusia. Bentuk ini bisa berupa hewan seperti ular atau anjing, atau sosok lain yang tampak nyata. Namun semua itu hanyalah penampakan, bukan hakikat wujud mereka yang sebenarnya. Hakikat wujud jin digambarkan melalui sifat dan perilaku mereka, bukan melalui bentuk fisik yang rinci. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa jin memiliki akal, kehendak, dan pilihan. Mereka dapat beriman atau kafir, taat atau durhaka. Di antara mereka ada yang saleh dan ada yang jahat. Fakta ini menunjukkan bahwa jin bukan makhluk tanpa kesadaran, melainkan makhluk yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Wujud asli mereka mungkin tidak terlihat, tetapi eksistensi mereka nyata melalui tindakan dan pengaruh yang mereka timbulkan. Dalam kehidupan Meskipun demikian, Nabi Muhammad menegaskan bahwa kekuasaan setan terbatas. Mereka tidak dapat memaksa manusia, melainkan hanya mengajak dan membujuk. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad, terdapat peristiwa ketika sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka terkesan oleh keindahan dan kebenaran ayat-ayat tersebut, lalu kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan apa yang mereka dengar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa jin memiliki kemampuan mendengar, memahami, dan menyampaikan pesan. Wujud asli mereka tidak menghalangi mereka untuk menerima petunjuk. Hal ini juga menegaskan
bahwa jin termasuk makhluk yang dibebani tanggung jawab untuk beriman dan beramal. Nabi Muhammad tidak pernah mendorong manusia untuk mencari atau berusaha melihat wujud asli jin. Sebaliknya, beliau mengingatkan agar manusia menjaga diri dengan keimanan dan ketaatan. Pengetahuan tentang jin seharusnya membawa manusia pada kesadaran akan kebesaran Allah, bukan pada rasa takut yang berlebihan atau keinginan untuk berhubungan dengan makhluk gaib. Upaya mencari-cari jin atau berinteraksi dengan mereka tanpa dasar yang benar dapat membuka pintu bahaya, baik bagi akidah maupun keselamatan jiwa. Wujud asli jin tetap menjadi misteri karena Allah menetapkan batas pengetahuan bagi manusia. Tidak semua rahasia alam harus terungkap secara detail. Melalui sabda Nabi Muhammad, manusia diberi gambaran secukupnya agar memahami keberadaan jin tanpa terjebak dalam spekulasi. Jin adalah makhluk yang nyata, hidup, dan memiliki peran dalam tatanan ciptaan. Tetapi mereka bukan pusat kehidupan manusia. Manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas, yaitu beribadah kepada Allah. Dan pengetahuan tentang jin hanyalah bagian kecil dari perjalanan menuju tujuan tersebut. Dengan memahami misteri wujud asli jin, berdasarkan sabda Nabi Muhammad, manusia diajak untuk bersikap seimbang, tidak mengingkari keberadaan jin, tetapi juga tidak mengagungkan atau menakutinya. Jin hanyalah makhluk ciptaan, tunduk pada kekuasaan Allah sebagaimana makhluk lainnya. Ketika manusia memperkuat iman, memperbanyak doa, dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, maka keberadaan jin tidak akan menjadi ancaman. Misteri ini pada akhirnya menjadi pengingat bahwa alam semesta jauh lebih luas daripada yang dapat dijangkau oleh indera, dan di balik keterbatasan itu terdapat kebijaksanaan Allah yang sempurna. Di balik semua penjelasan yang disampaikan melalui sabda Nabi Muhammad, misteri wujud asli jin terus mengalir seperti kisah yang tidak pernah benar-benar berakhir. Semakin dalam manusia merenungi keberadaan mereka, semakin jelas bahwa jin bukan sekadar makhluk yang hadir untuk menakut-nakuti, melainkan bagian dari tatanan besar ciptaan Allah yang penuh hikmah. Jin hidup dalam dunia yang sejajar dengan dunia manusia, berjalan beriringan tanpa saling menampakkan diri secara terang-terangan. Ketika manusia berjalan di jalanan sunyi, memasuki hutan yang lebat, atau berdiam di rumah pada malam hari, bisa jadi ada jin yang berada tidak jauh, memperhatikan, namun terhalang oleh batas yang Allah tetapkan. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa jin dapat memengaruhi manusia melalui bisikan. Bisikan ini tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa dalam hati dan pikiran. Dari sinilah muncul dorongan-dorongan yang kadang sulit dijelaskan sumbernya. Namun beliau juga menegaskan bahwa manusia yang mengingat Allah akan terlindungi dari pengaruh tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jin memiliki kemampuan untuk mendekat dan memengaruhi, wujud asli mereka tetap lemah di hadapan kekuatan iman. Jin tidak dapat menguasai manusia yang hatinya dipenuhi dengan zikir dan keyakinan kepada Allah. Dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad mengajarkan doa-doa perlindungan yang sederhana tetapi syarat makna. Doa sebelum tidur, doa ketika keluar rumah, doa saat masuk ke tempat sunyi, semuanya menjadi perisai yang menjaga manusia dari gangguan jin. Dari ajaran ini dapat dipahami bahwa jin mengenal manusia, mengetahui kebiasaan mereka, dan mencari celah ketika manusia lalai. Namun pada saat yang sama, Allah memberi manusia alat perlindungan yang kuat, sehingga wujud asli jin yang tersembunyi itu tidak menjadi ancaman nyata bagi orang yang beriman. Misteri wujud asli jin juga berkaitan dengan kemampuan mereka untuk berubah rupa. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa jin dapat menyerupai berbagai bentuk makhluk hidup. Akan tetapi, perubahan rupa ini membutuhkan usaha dan tidak selalu sempurna. Terkadang penampakan jin memiliki kejanggalan, seperti bentuk yang tidak wajar atau perilaku yang aneh. Namun lagi-lagi, semua ini bukanlah wujud asli mereka. Wujud asli jin tetap berada dalam bentuk yang tidak dapat ditangkap oleh mata manusia. Mereka hanya mengenakan rupa sementara, seperti seseorang yang mengenakan pakaian untuk menutupi tubuh aslinya. Dalam sejarah kehidupan manusia, banyak kisah tentang perjumpaan dengan makhluk yang tidak dikenal. Sebagian orang mengira melihat bayangan, mendengar langkah kaki, atau merasakan kehadiran tanpa wujud.
Semua pengalaman ini sering dikaitkan dengan jin. Namun Nabi Muhammad mengingatkan agar manusia tidak mudah menyimpulkan dan tidak membiarkan rasa takut menguasai hati. Tidak semua hal yang tidak terlihat berasal dari jin, dan tidak semua jin berniat buruk. Sikap yang paling benar adalah kembali kepada Allah dan memohon perlindungannya. Jin juga memiliki komunitas dan kehidupan sosial. Mereka hidup berkelompok, memiliki pemimpin, dan mengikuti aturan di antara mereka. Di antara jin ada yang mengikuti ajaran para nabi dan ada yang menentangnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada jin yang berkata bahwa mereka mendengar kitab yang menakjubkan dan kemudian beriman. Ini menunjukkan bahwa jin memiliki kemampuan untuk belajar dan memahami ajaran agama. Wujud asli mereka yang tersembunyi tidak menghalangi mereka untuk merasakan kebenaran dan tunduk kepada perintah Allah. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan manusia untuk meminta bantuan kepada jin. Sebaliknya, beliau memperingatkan bahwa meminta bantuan kepada jin dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Jin yang mau membantu manusia biasanya memiliki tujuan tertentu, seringkali untuk menyesatkan atau memperdaya. Dari sini dapat dipahami bahwa meskipun jin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, hubungan antara manusia dan jin bukanlah hubungan yang setara dan aman. Manusia diciptakan dengan kehormatan dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga bergantung kepada jin berarti merendahkan kedudukan yang telah Allah berikan. Dalam konteks wujud asli jin, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa manusia tidak perlu merasa iri atau kagum terhadap kemampuan mereka. Kecepatan, kekuatan, dan kemampuan jin untuk bergerak bebas bukanlah tanda keunggulan mutlak. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Manusia memiliki akal yang mampu berpikir jauh ke depan, hati yang mampu merasakan kasih sayang, dan kesempatan untuk meraih derajat tinggi melalui ketaatan. Jin, meskipun memiliki kemampuan tertentu, juga terikat oleh hukum Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Misteri ini semakin memperlihatkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan makhluk yang berbeda-beda. Jika wujud asli jin dapat dilihat dengan jelas oleh manusia, mungkin kehidupan akan dipenuhi ketakutan dan kekacauan. Dengan menyembunyikan wujud mereka, Allah menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Jin tetap ada, tetapi tidak mendominasi kesadaran manusia. Mereka menjadi ujian bagi keimanan, bukan pusat perhatian yang mengalihkan manusia dari tujuan hidupnya. Nabi Muhammad menutup banyak penjelasan tentang jin dengan ajakan untuk bertakwa. Takwa menjadi kunci utama dalam menghadapi segala hal yang gaib. Orang yang bertakwa tidak akan mudah diganggu oleh jin karena hatinya terpaut kepada Allah. Wujud asli jin yang misterius tidak lagi menimbulkan rasa takut, melainkan menjadi pengingat akan kebesaran Allah yang menciptakan alam dengan lapisan-lapisan yang tidak seluruhnya dapat dijangkau manusia. Dengan demikian, misteri wujud asli jin berdasarkan sabda Nabi Muhammad bukanlah misteri yang dimaksudkan untuk dipecahkan secara tuntas. Ia adalah pelajaran tentang batas pengetahuan manusia, tentang pentingnya iman, dan tentang keharusan untuk bersandar kepada Allah dalam menghadapi hal-hal yang tidak terlihat. Jin tetap menjadi makhluk yang nyata namun tersembunyi, hadir namun tidak tampak, dekat namun terpisah oleh hijab. Dalam kesadaran inilah manusia diajak untuk hidup dengan penuh kehati-hatian, keyakinan, dan ketenangan, sambil menyadari bahwa di balik segala misteri, Allah Maha mengetahui dan Maha mengatur segala sesuatu. Semakin jauh pembahasan tentang jin ditelusuri melalui sabda Nabi Muhammad, semakin tampak bahwa keberadaan mereka bukan sekedar pelengkap cerita tentang alam gaib, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang sengaja Allah ciptakan untuk menguji manusia. Jin hidup dalam kesadaran mereka sendiri, memiliki pandangan, keinginan, dan tujuan sebagaimana manusia. Namun perbedaan terbesar di antara keduanya terletak pada tabir yang memisahkan dunia mereka. Tabir ini bukan sekedar jarak ruang, melainkan perbedaan hakikat penciptaan
yang membuat wujud asli jin tetap tersembunyi sepanjang zaman. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa jin dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Usia mereka tidak seperti usia manusia yang terbatas dan rapuh. Karena berasal dari api yang halus, tubuh jin tidak mengalami penuaan seperti tubuh manusia. Inilah sebabnya mengapa jin dapat menyaksikan pergantian generasi manusia berkali-kali. Mereka melihat peradaban bangkit dan runtuh, melihat manusia lahir dan mati, sementara mereka tetap hidup dalam rentang waktu yang panjang. Namun panjangnya usia ini bukan tanda kemuliaan, melainkan ujian yang lebih lama. Semakin panjang usia, semakin besar pula tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Dalam banyak sabda Nabi Muhammad, tersirat bahwa jin memiliki rasa takut sebagaimana manusia. Mereka takut kepada Allah, takut kepada ayat-ayat Al-Quran, dan takut kepada orang-orang beriman yang teguh. Ketika Al-Quran dibacakan, jin yang beriman merasakan ketenangan, sedangkan jin yang membangkang merasakan panas dan tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa wujud asli jin, meskipun tidak terlihat, sangat peka terhadap kebenaran. Mereka tidak kebal terhadap firman Allah. Justru karena mereka diciptakan dari api, ayat-ayat Allah menjadi kekuatan yang mampu menundukkan mereka. Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa jin memiliki keterbatasan dalam pengetahuan. Mereka tidak mengetahui hal gaib secara mutlak. Dalam kisah wafatnya Nabi Sulaiman, jin terus bekerja tanpa mengetahui bahwa beliau telah wafat, hingga tongkat yang menopangnya jatuh, dan barulah mereka menyadari kebenaran. Kisah ini menjadi bukti bahwa jin bukan makhluk maha tahu. Wujud asli mereka yang tersembunyi seringkali membuat manusia mengira bahwa mereka mengetahui segalanya. Padahal kenyataannya, jin pun berada dalam keterbatasan yang sama di hadapan ilmu Allah. Dalam kehidupan manusia, jin seringkali memanfaatkan rasa takut dan ketidaktahuan. Ketika manusia terlalu terpaku pada misteri wujud asli jin, rasa takut dapat berkembang menjadi obsesi. Nabi Muhammad mengajarkan agar manusia tidak memberi ruang bagi ketakutan semacam itu. Rasa takut yang berlebihan justru membuka celah bagi jin untuk mendekat dan mengganggu. Sebaliknya, ketenangan hati dan keyakinan kepada Allah menjadi benteng yang tidak dapat ditembus. Jin yang mendekat kepada orang yang beriman akan merasa tertekan dan akhirnya menjauh. Wujud asli jin yang tidak terlihat juga menjadi sebab mengapa mereka sering disalahpahami. Banyak manusia mengaitkan setiap kejadian aneh dengan jin. Padahal tidak semua kejadian memiliki hubungan dengan makhluk gaib. Nabi Muhammad mengajarkan keseimbangan dalam menyikapi hal-hal semacam ini. Tidak menolak keberadaan jin, tetapi juga tidak menisbatkan segala sesuatu kepada mereka. Sikap ini menjaga akal tetap jernih dan hati tetap tenang, sehingga manusia tidak terjebak dalam prasangka yang menyesatkan. Dalam sabda Nabi Muhammad, terdapat peringatan bahwa jin dapat tinggal di rumah manusia jika rumah tersebut kosong dari zikir dan doa. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran menjadi tempat yang disukai oleh jin. Ini menunjukkan bahwa wujud asli jin, meskipun tidak terlihat, sangat dipengaruhi oleh suasana spiritual suatu tempat. Tempat yang dipenuhi dengan ibadah dan doa terasa sempit dan tidak nyaman bagi mereka. Sebaliknya, tempat yang dipenuhi kelalaian menjadi lapang dan menarik bagi jin yang gemar mengganggu. Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa jin memiliki keturunan yang banyak. Mereka berkembang biak dengan cepat, sehingga jumlah mereka sangat besar. Namun banyaknya jumlah ini tidak menjadikan mereka lebih kuat dari manusia yang beriman. Kekuatan sejati tidak terletak pada jumlah atau kemampuan fisik, melainkan pada kedekatan kepada Allah. Inilah pelajaran penting yang tersirat dalam pembahasan tentang jin. Wujud asli mereka yang misterius tidak seharusnya membuat manusia merasa kecil atau lemah. Dalam perjalanan waktu, manusia sering mencoba menggambarkan wujud jin melalui cerita dan imajinasi. Ada yang menggambarkan mereka sebagai makhluk mengerikan, ada pula yang menggambarkan mereka menyerupai manusia. Semua gambaran ini tidak pernah benar-benar menggambarkan hakikat wujud asli jin. Nabi Muhammad tidak pernah mengoreksi secara rinci gambaran-gambaran tersebut, karena yang terpenting bukanlah bentuk fisik jin,
melainkan sikap manusia terhadap keberadaan mereka. Fokus utama tetap pada keimanan dan ketaatan. Misteri wujud asli jin juga mengajarkan manusia tentang kerendahan hati. Tidak semua hal harus diketahui, tidak semua rahasia harus dibuka. Ada batas yang Allah tetapkan agar manusia tidak melampaui kapasitasnya. Nabi Muhammad menjadi teladan dalam hal ini. Beliau mengetahui tentang jin sejauh yang Allah wahyukan, dan beliau tidak melampaui batas itu. Sikap ini mengajarkan manusia untuk menerima keterbatasan dengan lapang dada. Pada akhirnya, keberadaan jin dan misteri wujud asli mereka menjadi cermin bagi manusia untuk mengenali dirinya sendiri. Jika manusia merasa takut terhadap sesuatu yang tidak terlihat, itu menunjukkan kelemahan iman. Jika manusia merasa tenang meskipun tidak mengetahui segalanya, itu menunjukkan kedewasaan spiritual. Nabi Muhammad mengarahkan umatnya untuk mencapai ketenangan ini dengan memperkuat hubungan kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Dengan demikian, kisah tentang wujud asli jin berdasarkan sabda Nabi Muhammad terus berlanjut sebagai pelajaran yang tidak habis untuk direnungkan. Jin tetap ada, tersembunyi dalam alam yang berbeda, menjalani kehidupan mereka sendiri, menunggu hari ketika semua makhluk akan dikumpulkan dan diadili. Pada hari itu, tidak ada lagi yang tersembunyi. Wujud asli jin, manusia, dan seluruh makhluk akan berada di hadapan Allah, dan semua misteri akan tersingkap. Hingga saat itu tiba, manusia diminta untuk hidup dengan iman, kewaspadaan, dan ketenangan, tanpa terjebak dalam rasa takut terhadap sesuatu yang telah Allah kendalikan sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang jin sebagaimana disampaikan melalui sabda Nabi Muhammad semakin menegaskan bahwa makhluk ini bukanlah sesuatu yang perlu dikejar untuk diketahui bentuknya, melainkan dipahami posisinya dalam kehidupan. Jin hadir sebagai bagian dari ujian, sebagaimana manusia juga menjadi ujian bagi sesamanya. Keberadaan mereka yang tidak terlihat mengajarkan manusia untuk tidak menggantungkan keyakinan hanya pada apa yang tampak oleh mata. Dunia tidak berhenti pada batas penglihatan, dan kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata. Nabi Muhammad mengisyaratkan bahwa jin dapat mendengar dan melihat manusia, sementara manusia tidak dapat melihat mereka. Ketidakseimbangan ini bukan untuk menindas manusia, melainkan untuk melatih keteguhan hati. Jika manusia hanya mampu beriman kepada sesuatu yang terlihat, maka keimanan itu menjadi rapuh. Dengan adanya makhluk seperti jin, manusia dilatih untuk percaya kepada kabar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, meskipun tidak dapat dibuktikan secara langsung oleh panca indera. Inilah inti dari keimanan yang sejati. Dalam kehidupan malam, ketika manusia terlelap dan suasana menjadi sunyi, jin lebih bebas bergerak. Nabi Muhammad mengajarkan agar manusia menutup pintu, menyebut nama Allah, dan memadamkan api sebelum tidur. Ajaran ini bukan sekedar nasihat praktis, tetapi juga perlindungan dari gangguan jin. Dari sini dapat dipahami bahwa jin berinteraksi dengan dunia manusia pada waktu-waktu tertentu, dan kelalaian manusia sering menjadi celah bagi mereka. Namun sekali lagi, perlindungan itu mudah, cukup dengan mengingat Allah dan mengikuti tuntunan yang telah diajarkan. Wujud asli jin yang tersembunyi juga berkaitan dengan cara mereka memandang manusia. Sebagian jin memandang manusia dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan iri, dan sebagian dengan kebencian. Rasa iri muncul karena manusia diberi kedudukan yang mulia, meskipun diciptakan dari tanah. Jin yang membangkang tidak menerima kenyataan ini, sebagaimana iblis yang menolak perintah Allah. Dari sini terlihat bahwa konflik antara manusia dan jin bukanlah konflik fisik, melainkan konflik ketaatan dan kesombongan. Nabi Muhammad mengingatkan bahwa jin tidak dapat mengganggu manusia secara fisik kecuali dengan izin Allah.
Banyak ketakutan manusia bersumber dari anggapan bahwa jin memiliki kekuatan mutlak. Anggapan ini keliru. Jin, betapapun cepat dan liciknya, tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Mereka tidak mampu melampaui batas yang telah ditetapkan. Kesadaran ini seharusnya menenangkan hati manusia dan membebaskannya dari rasa takut yang tidak perlu. Dalam sabda Nabi Muhammad juga dijelaskan bahwa jin dapat terikat dan terbelenggu. Pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan, jin yang paling jahat dibelenggu. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas jin sangat dipengaruhi oleh ketentuan Allah. Jika Allah menghendaki, mereka dapat dibatasi, dan jika Allah menghendaki, mereka dapat bergerak bebas dalam batas yang ditentukan. Wujud asli mereka yang misterius tidak menjadikan mereka bebas tanpa aturan. Manusia seringkali tergoda untuk mencari bantuan melalui jalan pintas, termasuk melalui jin. Nabi Muhammad dengan tegas melarang hal ini. Bantuan yang datang dari jin bukanlah pertolongan sejati, melainkan jerat yang perlahan menyesapkan. Jin yang membantu manusia biasanya menuntut balasan, baik berupa ketaatan, pengagungan, atau perbuatan yang menyimpang. Dari sini terlihat bahwa hubungan dengan jin bukanlah hubungan yang setara, melainkan hubungan yang merugikan manusia. Misteri jin juga berkaitan dengan kematian. Jin mengetahui bahwa mereka juga akan mati dan dibangkitkan kembali. Mereka tidak abadi. Kesadaran ini membuat sebagian jin memilih jalan iman, sementara sebagian lain tenggelam dalam kesesatan. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa hari kebangkitan akan memperlihatkan seluruh makhluk dalam keadaan yang nyata. Pada hari itu, tidak ada lagi wujud yang tersembunyi, tidak ada lagi tabir antara alam manusia dan alam jin. Semua akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Selama manusia hidup di dunia, misteri wujud asli jin akan tetap menjadi bagian dari rahasia ilahi.